Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Iwayan Bagus Pande, PLD atau pendamping lokal desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Kali ini kita masih berbicara tentang desa inklusi, namun dari segi atau dari sisi pemerintah desa. Sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang desa inklusi dari sisi badan permusyawaratan, kemudian dari masyarakat atau kader, kemudian dari tokoh pendidikan juga. Nah, sekarang di samping saya sudah ada kepala desa Pesedahan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak. Ya, silakan. Om Swastiastu. Saya Kadek Suyase dari berbekal Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Oke, jadi di samping saya sudah bersama Bapak Kadek Suyase. Beliau adalah kepala desa Pesedahan, yang dimana desa Pesedahan mewilayahi atau memiliki dua banjar dinas, yaitu Banjar Kanginan dan Kauhan. Rata-rata jumlah penduduk perkiraan di atas 1000 ya, ada kira-kira di atas 1900-an ya, secara datanya seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin saya langsung menuju topik terkait desa inklusi. Jadi menurut Pak Kadek, seperti apa pandangannya jika membahas tentang desa inklusi, yaitu keterlibatan warga desa untuk partisipasi di desa itu sendiri. Mungkin pandangan dari kepala desa sendiri seperti apa? Terkait dengan desa inklusi, jadi pandangan saya selaku penyelenggara pemerintahan desa. Jadi intinya di sini melibatkan masyarakat terkait pembangunan yang ada di desa. Jadi pelibatan masyarakat dalam hal ini melalui musyawarah, terus terkait dengan perencanaan pembangunan, dan juga nantinya bertindak lanjut kepada evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang ada di desa, dan juga kelompok-kelompok masyarakat dan juga dari BPD, LKD, dan LAD yang ada di desa. Dan arahnya adalah di sini transparansi, akuntabel dari pemerintahan desa terhadap masyarakat. Ya, nah itu artinya pandangannya Pak Kadek. Kemudian saya lanjut dengan yang namanya desa inklusi, artinya melibatkan seluruh warga atau marginal. Mungkin dari keterlibatan perempuan mungkin, atau warga yang disabilitas, apakah sudah sejauh ini apakah sudah dilibatkan dalam proses perencanaan tentang desa atau pembangunan desa tersebut? Seperti apa Pak Kadek? Ya, terkait dengan kelompok-kelompok marginal dalam hal ini, jadi dalam musyawarah perencanaan kami melibatkan kader-kader desa dalam hal ini yang ada di desa Pesedahan. Jadi semuanya kita libatkan. Begitu juga dari tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini perempuan, dari pendidikan juga yang ada. Nah, intinya dari kader-kader perempuan yang ada, itu kita libatkan dalam setiap perencanaan untuk pembangunan di desa. Ya, artinya ada keterlibatan perempuan yang sejenis kader Posyandu, kemudian PKK juga ya, kader perempuan. Nah, khusus untuk kader Posyandu atau memang kader kesehatan, sejauh ini apakah sudah diberikan atau program seperti apa yang dijalankan oleh desa untuk konvergensi stunting, mungkin Posyandu, kemudian program PKK dan lain sebagainya? Bisa dijelaskan mungkin sedikit program untuk melibatkan keterlibatan perempuan tersebut? Ya, terkait dengan kader-kader yang ada di desa, jadi kita tetap melakukan sinergi dengan puskesmas. Jadi dari pihak puskesmas juga setiap kegiatan Posyandu yang ada atau yang dilaksanakan itu memberikan sebuah penyuluhan atau sosialisasi tentang pelayanan terpadu terkait dengan kesehatan yang penting disampaikan kepada masyarakat.
Nah itu bagian dari wujud kita bersinergi dengan puskesmas yang ada di desa sebelah. Ya, mungkin menurut Pak Kadek seberapa penting sih ini desa inklusi, program desa inklusi dengan melibatkan warga, seberapa penting menurut Pak Kadek kira-kira? Ya. Ya, desa inklusi ini sangat penting sekali, mengingat sangat kalau dikatakan representatif, mengingat di situ melibatkan transparansi, akuntabilitas, jadi akuntabelnya itu penting. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya desa inklusi ini, jadi semuanya jadi transparan, terbuka, yang terbuka, bisa dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh semua masyarakat bahwa tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau disengaja untuk tidak dipublikasikan ke masyarakat. Jadi desa inklusi ini sangat penting sekali dan karena melibatkan heterogen masyarakat. Ya, artinya seluruh lapisan masyarakat juga dilibatkan seperti itu. Contohnya seperti kemarin, mungkin bulan-bulan ini kita sedang menyusun RKP desa. Apakah sudah dilibatkan atau bagaimana? Ya, terkait dengan penyusunan RKP desa, jadi kita melakukan juga dari awal pembentukan tim 7. Nah itu juga melalui musyawarah desa. Dalam hal ini yang semua elemen atau komponen unsur masyarakat itu terlibat langsung di dalamnya, baik dari tim melalui permohonan dari berbekal terhadap DPD untuk melakukan musyawarah. Nah di situ kita melibatkan yang banyak adat, berjuru adat, jadi lembaga adat, LPM, ada dari pendidikan, dari kepala sekolah, terus dari kader juga ikut di dalamnya. Nah semua itu sebagai wujud bahwa kita benar-benar ingin menunjukkan bahwa apa yang akan tertuang dalam RKP dari penjabaran RPJM yang ada selama 6 tahun. Nanti semua masyarakat tahu bahwa RKP itu sudah benar-benar hasil dari musyawarah bersama. Ya, berarti terlibatan masyarakat itu kemarin sudah dirasakan kan seperti itu. Masyarakat sudah bisa hadir dalam musyawarah seperti itu. Nah, dari segi saran atau dari masyarakat memberikan pendapat atau kritik yang konstruktif misalkan, apakah sudah diterapkan sebelumnya? Apakah sudah ada masyarakat yang memberikan saran seperti apa? Ya, terkait dengan setiap kegiatan yang ada di desa, terutama pembangunan, pemberdayaan, itu semuanya dalam kegiatan musyawarah desa itu masyarakat terlibat aktif memberikan saran-saran yang sekiranya perlu ditambahkan atau dijalankan oleh pemerintah desa dalam hal ini. Berbekal selaku penyelenggara pemerintahan desa, jadi kontribusi dari masyarakat itu cukup banyak, jadi tergantung dengan potensi desa atau keadaan desa yang sebenarnya. Jadi dalam musyawarah desa itu cukup terbuka, jadi apa-apa input dari masyarakat itu kita rekod dengan baik untuk pelaksanaannya. Ya, nah artinya sudah ada melibatkan. Mungkin Pak Kadek punya langkah-langkah khusus untuk konsisten agar tetap masyarakat ini bisa terlibat, kemudian ataukah mungkin ada saran atau pendapat untuk membangun desa inklusi tersebut. Misalkan ada ini suatu desa yang tidak melibatkan warganya, mungkin ada pendapat dari Pak Kadek seperti apa, atau langkah-langkah yang menjadi langkah inovasi lah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melibatkan atau desa inklusi tersebut. Kira-kira ya. Yang paling penting di sini untuk terwujudnya desa inklusi, ya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya desa inklusi ini bisa terwujud. Itu semuanya adalah keterlibatan dari semua masyarakat. Terlibatan dari semua masyarakat. Ini tentunya apa-apa yang menjadi pedoman atau landasan pikiran dari pemerintah desa itu, masyarakat juga tentunya harus mendukung. Nah, jadi kalau di pemerintah desa Sedal, langkah-langkah yang diambil ya
melakukan sebuah pemahaman atau sosialisasi di Banjar. Di Banjar ada 2 Banjar di sini, jadi kita setiap bulan ada pertemuan tangkepan. Di situ kita sampaikan bahwa itu penting terkait dengan pembangunan, pembinaan atau pemberdayaan itu kita sampaikan supaya semua masyarakat atau unsur masyarakat yang akan mewakili musyawarah tentunya bisa hadir dan mengikuti, sehingga benar-benar pemerintahan itu transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin terakhir harapan Pak Kepala Desa sendiri kepada masyarakat atau kepada pemerintah, khususnya Kementerian Desa, seperti apa nanti harapannya? Apakah dari Kementerian Desa mungkin memberikan program, sejenis program pemberdayaan dan lain sebagainya yang regulasinya lebih mudah dipahami seperti itu untuk diterapkan di masyarakat. Seperti itu, bagaimana harapan Pak Kadek ke depan? Ya, harapan saya sebagai sebagai kepala desa depannya tentu tetap pembinaan, pemberdayaan terhadap masyarakat kami, jadi berupa sosialisasi untuk membina masyarakat, jadi penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya bisa memacu individu dari warga kami sehingga benar-benar memahami pentingnya membangun partisipasi masyarakat ya, membangun partisipasi dari setiap individu masyarakat, dan juga memiliki bekal tentunya ke depannya dari kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, jadi bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri ya. Baik, demikian tadi bincang-bincang atau diskusi singkat saya dengan Kepala Desa Pesedahan. Jadi sejauh ini atau memang Desa Pesedahan sudah menerapkan yang namanya desa inklusi. Jadi keterlibatan warga dari lapisan masyarakat, misalkan keterlibatan perempuan, dari tokoh pemuda, kemudian dari kaum marginal ya, Karang Taruna, sudah sangat dilibatkan. Contohnya kemarin saya selaku PLD sempat mengikuti kegiatan Porsenides, seperti itu Pekan Olahraga Seni dan Pekan Olahraga Seni Desa sendiri. Di sini sudah terlihat atau memang masyarakat sudah terlibat dalam kegiatan tersebut, mulai dari antusiasme yang tinggi dari masyarakat, pertama mengikuti jalan santai, kemudian mengikuti berbagai perlombaan seperti itu. Jadi di Desa Dampingan Sehat tersendiri ini menerapkan desa inklusi. Mungkin demikian diskusi singkat saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.